Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan kita yang kemarin, yaitu pentingnya baby spa. Kemarin kita sudah bahas sekilas mengenai perkembangan 4 aspek perkembangan pada si kecil. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu baby spa. Baby spa adalah salah satu cara untuk meremajakan tubuh yang tentunya bertujuan untuk merelaksasi tubuh atau membuat tubuh menjadi rileks. Nah, spa sendiri ada yang mengatakan bahwa berasal dari sebuah kota, nama kota yang ada di Belgia, di mana dalam kota spa itu terdapat sebuah mata air yang dimana ketika kita berendam di air tersebut, penyakit yang ada di tubuh kita menjadi sembuh. Tapi ada juga yang mengatakan spa itu sendiri berasal dari kata welon, yaitu spa, yang artinya juga mata air. Sementara ada juga yang mengatakan spa itu berasal dari kata sales per aquam, yang artinya sembuh dari air, sembuh melalui air. Sebenarnya proses penyembuhan menggunakan air ini sudah ada dikenal sejak berabad-abad lalu. Hanya mungkin baru dikenal istilah hidroterapi itu di abad ke-19. Saat ini bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan spa atau merelaksasi tubuhnya, tapi bayi pun juga memerlukan relaksasi. Nah, relaksasi ini pada bayi maupun dewasa itu memiliki tujuan yang sama, yaitu melepaskan ketegangan otot dan juga stres. Relaksasi pada bayi ini tidak hanya untuk menghilangkan stres saja, tapi juga berfungsi untuk melatih atau mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil. Di klinik baby spa, biasanya proses perawatan ini dilakukan oleh terapis yang berpengalaman. Begitu pula dengan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan ini merupakan bahan pilihan yang tidak membuat bayi alergi. Begitupun dengan dekorasi ruangan, mainan untuk si kecil, semuanya dipilih dengan pertimbangan yang cermat dan warna-warna yang cerah untuk menstimulasi panca indera si kecil. Saat ini sudah banyak yang menawarkan perawatan baby spa dengan harga yang beragam. Tapi biasanya rangkaian tahapan baby spa ini dilakukan 3 hal, yaitu dengan pertama baby gym, kemudian baby swim, kemudian baby massage. Baby gym atau diterjemahkan sebagai senam bayi itu dilakukan untuk melatih motorik si kecil. Di sini dilakukan peragangan pada otot-otot, baik otot pada lengan maupun pada tungkai si kecil. Manfaat dari baby gym itu sendiri yaitu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas atau kelenturan tubuh si kecil, kemudian menguatkan otot si kecil, memperlancar peredaran darah, menguatkan otot jantung, menguatkan persendian juga, sehingga bisa melatih untuk menguatkan keterampilan pergerakan tubuhnya. Dan yang terakhir juga berfungsi untuk meningkatkan interaksi antara si kecil dan juga keluarga. Apalagi jika di rumah ibu juga bisa melakukan baby gym sendiri dengan si kecil, maka itu bisa meningkatkan interaksi antara ibu dan si kecil. Lalu ada baby massage, yaitu pijat bayi. Pijat bayi ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Ini adalah cara tradisional dari nenek moyang kita yang ternyata memang dirasa sangat berkhasiat. Saat ini metode pijat bayi yang dilakukan, yang diambil dari metode tradisional, itu diperbaharui dan dimodifikasi dengan lebih modern dan sesuai dengan hasil riset terbaru. Jika dulu pijat bayi identik dengan jeritan tangis si kecil pada saat dipijat, maka dengan teknik yang sudah dimodifikasi ini, pijat bayi malah menjadi momen yang menyenangkan dan membuat bayi menjadi ceria. Pijat bayi atau baby massage ini memiliki manfaat, diantaranya yaitu pijat ini berpengaruh pada pola tidur yang lebih baik dan juga ketenangan emosi yang lebih baik.
yaitu dengan membantu merangsang hormon-hormon yang ada dalam tubuh bayi seperti hormon kortisol dan hormon oksitosin, dan juga membantu merangsang keseimbangan hormon tersebut. Pijat bayi juga dapat merangsang untuk proses produksi sel darah putih pada bayi, yaitu untuk meningkatkan imunitas si kecil sehingga si kecil bisa lebih sehat dan lebih kuat. Pijat juga menstimulasi enzim-enzim yang ada dalam pencernaan si kecil sehingga penyerapan makanan atau nutrisi menjadi lebih optimal. Pijat juga dapat memperlancar peredaran darah dan juga menguatkan otot-otot si kecil. Dan terakhir, pijat juga dapat mencegah penyakit seperti kolik ataupun kembung pada si kecil. Langkah terakhir yaitu adalah baby swim atau berenang. Sepintas mungkin Bunda sebagai orang tua akan merasa cemas dan khawatir karena melihat bayi yang masih berumur bayi ini harus beraktivitas renang. Apalagi jika ini adalah momen atau pertama kalinya Bunda melakukan baby spa. Menurut para neuroscience, baby spa ini atau kegiatan berenang ini memberikan ayunan air yang juga pernah dirasakan bayi pada saat di dalam kandungan. Sehingga para orang tua tidak perlu khawatir karena sebenarnya si kecil mudah sekali dilatih untuk berenang karena itu merupakan naluri alamiah si kecil. Dan selain itu juga bayi belum mengenal hal-hal yang dapat memberikan atau hal-hal yang membuatnya takut seperti yang ditakuti oleh orang dewasa, misalnya seperti faktor bahaya. Kondisi berenang ini merupakan kondisi yang sama persis ketika si kecil berada dalam kandungan. Otomatis ia memiliki gerakan refleks kaki yang lebih sering dan lebih banyak. Maka ketika bayi berusia di bawah 3 bulan kita coba berenang, itu secara otomatis bayi itu memiliki gerak refleks seperti paddle dog yang membuatnya bisa berenang sehingga tidak tenggelam. Bahkan dari hasil penelitian yang ada di Melbourne, Australia, secara statistik menunjukkan bahwa IQ anak-anak yang sejak kecil belajar berenang itu lebih tinggi dibanding anak-anak yang sejak kecilnya belum dilatih berenang atau baru diajar pada saat usia sudah 5 tahun. Dalam penelitian ini, anak-anak tersebut diteliti pada usia sudah 10 tahun. Dan ternyata tidak hanya itu, bahkan kecerdasan emosional, personal sosial, dan bahasanya lebih baik ketimbang anak yang dari kecil tidak dilatih berenang atau dilatih berenangnya setelah usia 5 tahun. Berenang ini melatih otot-otot dan juga saraf pada bayi menjadi lebih matang, juga lebih optimal. Bila kegiatan ini rutin dilakukan, maka ini juga memiliki manfaat terhadap kulit si kecil, di mana setiap 28 hari kulit si kecil ini selalu melakukan regenerasi, sehingga akan selalu ada sisa-sisa kulit mengelupas setiap harinya. Dan di sini juga sebenarnya peran mandi itu memiliki peran yang penting juga. Karena dengan keadaan si kecil yang bersih, kecenderungan untuk sakit itu akan minim. Jadi selalu mandikan bayi sehari 2 kali dengan suhu yang hangat sekitar 28 derajat Celcius, dan itu merupakan suhu yang tepat untuk bayi berenang. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melakukan baby spa? Jadi Bunda, pastikan bayi sudah kenyang, pastikan tidak dalam keadaan rewel, dan juga tidak dalam keadaan mengantuk. Karena ketiga hal ini mempengaruhi bayi ketika melakukan baby spa, terutama pada saat interaksi dengan orang baru, kemudian pada saat berenang, itu sangat berpengaruh sekali. Lalu ada yang bertanya nih, usia berapa bayi sudah boleh baby spa? Sejumlah ahli mengatakan, ada yang mengatakan 3 bulan, di atas 3 bulan itu sudah boleh baby spa. Tapi sebagian ahli juga ada yang mengatakan beberapa minggu setelah lahir pun dibolehkan untuk baby spa, hanya pada saat pemijatan ataupun berenang itu kita menyesuaikan dengan usia si kecil. Jadi tidak semua kegiatan
tekanan pijat yang dilakukan itu harus sama. Kita menyesuaikan dengan usia si kecil. Misalnya usia 0 sampai 1 bulan, maka pijatan yang diberikan merupakan berupa usapan-usapan halus, dan kemudian untuk tali pusat yang belum lepas itu tidak disarankan untuk memijat di daerah perutnya. Kemudian umur 1 sampai 3 bulan itu pijatan bayinya dengan tekanan yang sedikit ringan, kemudian dalam waktu yang singkat. Lalu umur 3 bulan ke atas sampai 3 tahun itu pijatan dilakukan dengan tekanan yang semakin meningkat. Dengan semakin bertambahnya usia, maka tekanannya semakin meningkat dengan durasi yang juga semakin bertambah. Seperti itu. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Di sini Bunda sudah tahu ya, mengapa baby spa itu sangat penting, terutama untuk pertumbuhan si kecil di 4 aspek perkembangannya: motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan juga bahasa. Bunda juga sudah tahu pada usia berapa bayi sudah bisa untuk baby spa, kemudian apa saja yang perlu diperlukan, dan tinggal mencari provider yang cocok untuk Bunda dan juga si kecil, dan lakukan kegiatan baby spa-nya secara rutin, bisa dengan 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu baik sekali, terutama bunda-bunda yang sibuk dan tidak sempat untuk punya quality time dengan si kecil, maka ini sangat disarankan sekali. Sekian pemaparan dari saya kali ini di dalam kelas online short kelas kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam sehari-hari, dan tetap jaga kesehatan, apalagi sudah mulai new normal ini. Keep safe, keep healthy. See you on the next lessons. Jangan lupa untuk support midwife-ku, follow juga Instagram dan YouTube-nya, channel YouTube-nya, dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita akan adakan kelas online lagi. Silakan berikan saran mengenai tema apa yang ingin dibahas lebih dalam. Nanti kita akan bahas bersama ya. Bye-bye. Keep healthy, keep safe.